Tapi Aki tahu nggak tentang kasusnya Mario yang melakukan penganiayaan terhadap David, kalau nggak salah itu namanya David ya, yang lagi viral itu, yang banyak diberitakan di media-media mainstream maupun media-media sosial gitu. Ya, yang mana Mario ini kan dikatakan sebagai anak pejabat gitu, dan hingga saat ini beritanya masih santer gitu, diobrolkan, dibicarakan banyak orang. Kira-kira Aki punya pendapat nggak tentang ini? Oke, iya Kang. Gini, arogansi anak pejabat itu sebetulnya kan bukan hal yang baru kalau menurut saya Kang ya. Karena kalau kita kilas balik kepada zaman sejarah kerajaan dulu, arogansi tersebut kan kerap terjadi itu di lingkungan anak-anak pejabat zaman dulu juga, kan ada yang seperti itu gitu. Ya contohnya seperti anak adipati, anak bupati, atau anak raja sendiri pun ada. Kadang-kadang arogansi tersebut terjadi. Mereka sampai menindas rakyatnya, berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kan ada yang seperti itu. Oke, terkait dengan masalah Mario yang memang saat ini juga masih santer gitu, masih viral dibicarakan orang-orang di luar sana gitu. Karena memang kasusnya ini sangat mengerikan. Kalau buat saya tuh mengerikan, Kang. Saya menonton videonya itu sampai Masya Allah, saya bilang, kok seperti itu gitu loh. Anak ini kok seperti itu gitu. Dan buat David, saya berdoa, khususnya ya kami berdoa untuk kepulihan kesehatan. Semoga David segera pulih, segera sehat kembali, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa seperti sedia kala, intinya seperti itu. Oke, kita kembali ke permasalahan Kang. Kasus Mario ini, mengapa Mario bisa seperti itu gitu loh. Ini begini Kang, biasanya kan arogansi anak pejabat itu dapat terjadi ketika anak-anak pejabat tersebut merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan dan hak istimewa yang tidak adil dibandingkan dengan orang lain gitu. Dan kemudian mereka memperlihatkan sikap yang sombong dan cenderung merendahkan orang lain gitu. Bentar Ki. Hak istimewa yang tidak adil itu apa sih maksudnya Ki? Jadi maksudnya hak istimewa yang tidak adil itu begini Kang. Jadi hak istimewa yang tidak adil itu adalah hak atau perilaku khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang tidak berdasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi yang layak, namun berdasarkan pada status sosial, kekayaan, kekuasaan, ataupun faktor lain yang sangat tidak relevan gitu dan tidak tepat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dalam konteks dengan anak-anak pejabat ini, contohnya bisa demikian Kang. Bisa saya ambil contoh seperti ini. Jadi anak-anak pejabat yang mendapatkan fasilitas khusus seperti akses ke fasilitas umum ataupun pendidikan yang lebih baik hanya karena mereka adalah anak pejabat, bukan karena prestasi atau kebutuhan mereka. Itu kerap terjadi kan. Dan perlakuan khusus seperti ini tidak adil gitu loh, karena memberikan keuntungan atau kesempatan yang tidak pantas dibandingkan dengan orang lain yang memang seharusnya layak untuk mendapatkan itu semua gitu. Makanya disebutkan hak istimewa yang tidak adil gitu. Betul nggak Kang? Oke, kita lanjutkan Kang. Jadi perlakuan itu juga dapat memperkuat arogansi anak-anak pejabat tersebut. Karena apa? Karena mereka merasa lebih unggul daripada orang lain atau teman-teman sebayanya, dan merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus atau hak istimewa yang tidak adil tersebut. Nah, inilah yang akan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan kemudian meningkatkan ketegangan antara anak-anak pejabat dengan masyarakat di luar pejabat. Yaitu tadi kecenderungan untuk menganggap lemah, menganggap remeh, merendahkan gitu loh. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi di sini penting bagi pihak-pihak yang berwenang, kemudian masyarakat secara umum tentunya, untuk menyadari gitu loh, bahwa memberikan hak istimewa yang tidak adil pada anak-anak, baik itu anak pejabat atau anak siapapun lah, inilah bukan kepada anak pejabat saja, tapi siapapun atau kelompok tertentu lainnya, dan memastikan gitu bahwa semua orang memiliki hak yang sama gitu dan kesempatan yang setara untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Jadi hak-hak istimewa yang tidak adil itu untuk zaman sekarang sih kayaknya
ya sudah nggak patut untuk diberikan gitu. Ya anak-anak pejabat mungkin tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan perlakuan khusus dan hak istimewa yang tidak adil tadi gitu. Jadi mereka juga mungkin tidak diajarkan untuk menghargai orang lain ataupun memiliki kesadaran sosial yang rendah. Jadi pengaruh keluarga, terutama pengaruh keluarga dulu gitu, dimana pendidikan dan asuhan orang tua itu lebih kepada akhlak si sang anak gitu. Akhlak sang anak, etika sang anak gitu. Itu harus betul-betul ditanamkan kepada pribadi anak itu sendiri gitu. Kemudian ada juga lingkungan sosial yang bisa mempengaruhi sang anak menjadi arogan itu, dimana anak-anak pejabat ini mungkin tumbuh dalam lingkungan sosial yang mempertahankan struktur kekuasaan dan mendukung arogansi. Mengapa saya katakan mendukung arogansi? Karena ada kalanya begini Kang, mindset orang tua yang merasa dirinya sebagai pejabat punya kuasa itu kadang-kadang kepada anaknya seperti ini. Mereka mengatakan seperti ini, udah tenang, itu mah urusan papa, misalkan seperti itu. Jadi sang anak tuh merasa bahwa tenanglah, bokap gua punya kuasa, bokap gua punya banyak uang, jadi gua mau salah mau bener nanti juga bokap gua yang beresin karena semua aman. Itu yang ada di pikiran anak-anak akan seperti itu gitu. Itu kebanyakan yang seperti itu. Jadi mindset orang tuanya itu kepada anaknya itu sudah ditanamkan sedemikian rupa sehingga ya membentuk pribadi anak yang arogan itu sendiri. Dan satu hal lagi tidak terlepas juga pada ya yang akhirnya gitu loh, mereka dapat menjadi anggota dari kelompok sosial yang arogan dan merendahkan orang lain gitu. Nah kemudian ada sisi yang lebih penting gitu loh, dimana pribadi sang anak ini memiliki ketidakmampuan mengelola emosi. Jadi anak-anak pejabat dapat mengalami kesulitan dan dalam mengelola emosi mereka gitu, terutama rasa frustasi, kemudian rasa marah. Dan hal-hal ini menyebabkan mereka menunjukkan perilaku arogan dan agresif ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ataupun ketika mendapatkan singgungan-singgungan atau sentuhan-sentuhan yang tidak mengenakan buat dirinya gitu. Kemudian menimbulkan emosi dan amarah yang tidak terkontrol, amarah yang tidak terkendali gitu. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyikapi arogansi anak pejabat gitu, antara lain menjadi contoh yang baik. Seorang ayah yang notabene dia seorang pejabat, dia harus memberikan contoh menjadi contoh yang baik buat anaknya. Atau mungkin orang-orang yang lebih dewasa di lingkungan keluarganya juga harus memberikan contoh yang baik gitu. Jadi bukan hanya ayahnya saja atau orang tuanya saja gitu, tapi orang-orang di sekitar dia, orang-orang dewasa di sekitar dia ya harus memberikan contoh kepada anak tersebut. Jadi orang-orang yang dewasa yang berada di sekitar anak pejabat tersebut ya harus memperlihatkan contoh yang baik dengan menunjukkan sikap ramah contohnya, terus kemudian sopan, tidak merendahkan orang lain. Nah terlebih lagi kepada orang tua ini dia harus sadar betul gitu loh, bahwa di dalam Al-Quran nih, kita sebagai umat muslim pasti acuannya kan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan walakum fakhzaruhum. Nah itu tegas sekali Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa istri dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Nah ini terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada keluarga gitu, terhadap istri dan anaknya. Nah ini ayat ini berlaku kepada kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Di situ kita punya tanggung jawab besar untuk bagaimana membentuk sebuah keluarga yang baik gitu. Baik dalam hal perilaku, sikap, dan juga ucapan. Tentunya di situ. Ini yang harus dicontohkan kepada anak gitu. Nah kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pendidikan gitu. Nah itu terkait dengan ayat tadi, kita harus memberikan pendidikan. Di dalam Islam ada yang namanya akhlakul karimah yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hal. Itu saja saya rasa sudah cukup gitu. Karena banyak sekali Rasul mencontohkan perilaku-perilaku yang menyangkut akhlakul karimah dalam berbagai hal gitu. Nah dalam hal ini anak-anak pejabat itu perlu diberikan pendidikan yang tepat gitu tentang pentingnya sikap ramah, sopan, akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah yang baik, dan rasa hormat menghormati kepada orang lain gitu. Dan pendidikan ini bisa diberikan oleh keluarga, terutama keluarga loh ya. Ini keluarga sangat
diutamakan sebagai pendidikan awal buat anak-anak itu. Kemudian guru dan juga orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini kan bisa pergaulan, bisa teman-teman. Jangan sampai juga salah memilih teman, seperti yang dalam kasusnya Mario ini kan teman-temannya ikut terlibat juga. Di beberapa berita kan mengatakan bahwa Mario ini terprovokasi oleh teman-temannya kan gitu. Ya akhirnya teman-temannya juga ikut ditangkap juga kan akhirnya kan gitu. Nah, kemudian juga ada menghindari untuk mendukung perilaku arogansi. Nah, kita kembali kepada mindset atau doktrin terhadap anak, bahwa yang namanya mendukung tersebut seperti halnya begini. Jadi orang dewasa juga dapat menghindari mendukung perilaku arogansi anak pejabat. Jadi seperti memberikan hak istimewa yang tidak adil tadi, atau membiarkan mereka melanggar aturan. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak pejabat itu merasa bahwa ketika dia berperilaku salah gitu, dia akan memiliki rasa bahwa ntar bokap gua yang ngurus, semua juga aman, pasti selesai kan gitu. Jadi seolah-olah mereka menganggap bahwa orang tuanya ini bisa menyelesaikan segala hal, segala permasalahan dalam hidupnya gitu. Itu yang sebetulnya tidak boleh gitu. Orang tua itu harus menghindari itu gitu loh. Jadi kalau misalkan orang tua itu mau, dia harus mengatakan kepada anaknya seperti ini, kamu berbuat baik, jangan berperilaku seperti ini, seperti itu. Kalau sampai kamu berbuat seperti itu, ayah tidak tanggung jawab. Nah, harusnya seperti itu gitu loh. Sehingga si anak pun akan merasa bahwa kok bapak gue punya kuasa, tapi dia nggak mau membantu gue kan gitu. Nah, itu yang harusnya ditanamkan oleh orang-orang tua yang ya boleh dikatakan memiliki jabatan tertentu lah ya. Nah, kemudian memberikan sanksi yang tepat. Jadi jika anak pejabat melakukan tindakan yang tidak pantas, baik itu di dalam lingkungan ataupun di dalam pergaulannya, tetap nggak ada istilah mentang-mentang anak pejabat gitu. Hukum ya tetap hukum, berlaku pada siapapun gitu. Jadi sanksi yang tepat itu harus diberikan agar mereka memahami bahwa perilaku mereka itu tidak bisa diterima. Nah, contoh ini Mario ini ya ya memang inilah salah satu wujud dari penegakan hukum yang memang harus ditegakkan, betul-betul ditegakkan gitu. Terlebih lagi kan, aduh masya Allah, itu korbannya itu saya merasa sedih sekali gitu. Nah, kemudian kalau misalkan perlu melaporkan perilaku yang tidak pantas tersebut, ya maksudnya perilaku anak pejabat tersebut ya kepada pihak yang berwajib gitu loh. Kalau memang mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak pantas, tidak semestinya. Jadi jika anak pejabat melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar hukum, ya maka perlu dilaporkan gitu kepada pihak yang berwenang supaya mendapatkan tindakan lebih lanjut secara hukum gitu. Jangan dibiarkan, jangan mentang-mentang pejabat kemudian masyarakat tidak berani. Justru disinilah dituntut peran serta masyarakat dalam membantu pihak para aparat penegak hukum gitu loh, dalam menegakkan hukum secara betul-betul ditegakkan di negeri ini gitu loh. Namun gini Kang, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ya ini ya penting lah untuk diingat, bahwa perlu dicatat juga gitu Kang, bahwa tidak semua anak-anak pejabat itu arogan gitu kan. Jadi ya ada juga sih anak-anak pejabat yang memang tumbuh menjadi seorang atau sosok individu yang bertanggung jawab, kemudian dia menghargai orang lain, sangat hormat, sangat patuh kepada orang yang lebih tua dari dia gitu lah. Kemudian dia menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan-tujuan yang baik, contohnya membantu atau melakukan ya amal-amal sosial dan sebagainya. Itu banyak juga kan anak-anak pejabat yang seperti itu gitu loh. Jadi oleh karena itu penting lah untuk memberikan pendidikan dan contoh yang baik bagi anak-anak pejabat agar mereka tumbuh menjadi individu yang baik gitu, dan bertanggung jawab, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Jadi ini tidak terlepas pada anak pejabat saja. Ini kita sebagai orang tua siapapun gitu yang merasa punya anak, didiklah mereka untuk berbuat yang terbaik dan berikan dia rasa tanggung jawab gitu, supaya membentuk perilaku yang baik dan memang bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin itu Kang penjelasannya dari saya gitu. Ya mudah-mudahan saja, sekali lagi saya doakan supaya David segera
sembuh, segera sehat kembali seperti sedia kala. Oke Laki, terima kasih atas penjelasannya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.